Oke, kita kembali lagi ke pembahasan Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ini adalah film live action yang bakal dirilis bulan depan, November, 24 November. Tapi kalau di Indonesia sih harusnya gak persis tanggal itu juga, tapi bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama. Kita lihat aja nanti di Indonesia kapan dirilisnya ya. Nah, jadi sekitar seminggu lalu berarti ya, seminggu lalu tepatnya hari Jumat kalau nggak salah, itu sudah dirilis trailer untuk Resident Evil Welcome to Raccoon City. Dan ya reaksinya bermacam-macam, mulai dari aktor dan segala macamnya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang kurang yakin, ada yang ya mungkin antusias juga ada gitu ya. Nah, gue rasa di sini bakal cukup informatif ya, kalau misalkan gue bisa ngebahas beberapa latar belakang dari para aktor yang nantinya bakal memerankan karakter-karakter favorit kita. Nah, tapi di sini gue cuma ngebahasnya karakter yang memang protagonis saja, bukan antagonis. Bakal ngebahas yang protagonis saja, yang berarti di sini gue bakal mulai dari Chris, kemudian ke Jill, kemudian Wesker, kemudian Claire, dan juga ke Leon S. Kennedy. Karena memang kelima karakter inilah yang jadi spotlight di trailer kemarin, dan yang memang yang menimbulkan kontroversi juga. Kontroversi dalam artian ada yang pro kontra, ada yang suka, dan ada yang gak suka. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi. Ini adalah sedikit background dari para pemain film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Yang pertama kita mulai dari pemerannya Chris Redfield dulu, yaitu di sini ada Robbie Amell ya. Nah, ini mungkin adalah aktor yang paling akurat dari segi fisik kalau misalkan kita bandingkan dia dengan aktor-aktor yang lainnya. Nah, Robbie Amell itu memiliki nama lengkap Robert Patrick Amell IV ya. Saat ini dia berusia 33 tahun dan telah menikah dengan istrinya, yaitu Italia Ricci, pada tahun 2016. Nah, keduanya dahulu adalah warga negara Kanada sebelum akhirnya mereka berpindah ke warganegaraan ke Amerika Serikat pada tahun 2020. Dan mereka berdua juga sudah dikaruniai seorang putra pada tahun 2019. Nah, juga seperti yang bisa kalian tebak, si Robbie Amell ini memang memiliki hubungan darah dengan aktor Stephen Amell ya, sang pemeran Oliver Queen atau Green Arrow dari serial Arrow. Nah, lebih tepatnya si Robbie sama Stephen itu adalah kakak sepupu ya. Yang lebih tua itu Stephen, yang lebih muda itu adalah si Robbie Amell. Nah, selain itu di sini Robbie juga memiliki peran dalam Arrowverse ya, di mana dia itu berperan sebagai karakter Ronnie Raymond atau karakter Firestorm. Nah, selain The Flash, kalian juga bisa menyaksikan aksi Robbie ini pada berbagai macam judul film yang mungkin di sini anggap aja beberapa juga adalah sebuah rekomendasi. Yaitu kalian bisa nonton dia di The Tomorrow People, kemudian ada serial Upload, ada serial Code 8 juga, dan personal favorite gue adalah nonton dia di film The Babysitter dan The Babysitter Killer Queen. Itu adalah film lanjutannya. Nah, itu adalah film rekomendasi pribadi gue, yaitu The Babysitter ya, kalau misalkan kalian mau nonton Robbie Amell. Karena pada film black comedy horror ini tuh Robbie tuh berperan sebagai seorang pembunuh psikopat yang entah kenapa, entah siapa yang memutuskan, entah kocaknya juga memang di situ sih dapatnya ya. Dia itu digambarkan terus bertelanjang dada dari awal hingga akhir film tanpa ada alasan yang jelas sama sekali, tapi lucu aja gitu ngelihatnya ya. Tapi perannya di sini sebagai seorang psikopat yang tiba-tiba emosinya bisa bener-bener berubah dari yang tadinya marah terus tiba-tiba jadi ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Itu menurut gue bener-bener menggambarkan banget jangkauan seorang Robbie Amell sebagai seorang aktor. Nah, plusnya juga menurut gue kalau kalian nonton Robbie Amell di The Babysitter ini, itu bakal bikin kalian tambah yakin kalau at least secara fisik ya, Robbie Amell itu bener-bener cocok banget untuk jadi Chris Redfield, baik di era Stars maupun di era BSAA-nya. Come on. Really? The bag? Finally found my deck. Yang kedua di sini ada aktris Hannah John Kamen. Dia adalah pemain dari Jill Valentine dan gue rasa ini adalah salah satu dari aktris yang mungkin banyak dapat
cukup banyak kritik ya tentang penampilan dia sebagai Jill Valentine di beberapa foto sebelumnya dan juga di trailer yang kemarin. Nah, Hannah itu punya nama lengkapnya adalah Hannah Dominique E. John Kamen. Dia adalah seorang aktris berkebangsaan Inggris dan saat ini tuh masih juga menetap di Inggris. Nah, Hannah itu saat ini berusia 32 tahun dan merupakan putri dari seorang ibu berdarah Norwegia dan ayah yang berdarah Nigeria. Nah, kemudian karena ketertarikannya dia pada dunia acting ya dan juga dunia drama, Hannah itu sebelumnya mengenyam pendidikan pada Central School of Speech and Drama. Dan kemudian setelah lulus, Hannah itu mulainya bukan dari film, bukan dari serial TV, tapi mulai dari pengisi suara video game. Ya, jadi Hannah itu pernah mengisi suara video game Dark Souls yang pertama dan juga Dark Souls yang kedua. Nah, di Dark Souls yang pertama, dia itu mengisi suara karakter Lord Blade Kiaran, dan pada Dark Souls kedua dia mengisi suara dari Sweet Shalquir. Gue gak tahu cara bacanya, tapi pokoknya dia ada di Dark Souls yang pertama dan di Dark Souls yang kedua. Kalian bisa cari contoh suaranya di YouTube. Nah, kemudian setelah Dark Souls, Hannah itu memulai debutnya pada beberapa judul serial TV seperti Misfit, Black Mirror, dan juga memegang lead role atau peran utama pada serial Killjoys. Nah, Hannah itu juga bahkan sempat tampil pada 2 episode dari serial Game of Thrones. Nah, kemudian setelah peran TV series, Hannah itu mulai mendapat peran layar lebar dan peran pertamanya di film bioskop adalah ketika dia mendapat cameo pada film Star Wars The Force Awakens yang berarti itu pada tahun 2015 ya. Dan kemudian dia menjadi lebih terkenal lagi setelah tampil pada film Ready Player One sebagai Finale Zandor dan juga Ant-Man and the Wasp sebagai Ava Star atau Ghost. Nah, gue pribadi sih sebenarnya belum terlalu banyak ya ngelihat penampilan dia di film atau TV series, tapi kalau gue ngelihat dia di Ant-Man and the Wasp, dan jujurnya gue memang nonton dia pertama kali dia di film Ant-Man itu ya. Menurut gue sih perannya sebagai Ghost itu cukup bagus dan cukup terbukti, at least buat gue, kalau Hannah itu merupakan seorang aktris yang handal. Dan who knows, mungkin dia itu mampu untuk membawa kepribadian Jill Valentine nantinya. Kalau untuk masalah fisik, ya gue rasa awalnya gue juga rada-rada kecewa, tapi oke lah ya, gue sih tetap bakal lihat nanti apakah Mbak Hannah di sini bisa membawa kepribadian Jill Valentine atau enggak. Speaking. Oh, the woods. The woods? What do you mean, the woods? The Muir Woods, Second Fire Road off the Panoramic Highway. For God's sake. Yang ketiga ada pemerannya Albert Wesker, yaitu Tom Hopper. Ini adalah Albert Wesker baru kalian, yang sayangnya sepertinya kali ini dia tidak akan menggunakan kacamata hitam ya. Memang itu ikonik, tapi dipikir-pikir memang aneh juga kalau misalkan malam-malam pakai kacamata hitam, tapi tetap itu adalah bagian ikoniknya. Nah, Tom Hopper atau nama lengkapnya adalah Thomas Edward Hopper. Dia adalah seorang aktor berkebangsaan Inggris berusia 36 tahun. Nah, seperti Robbie, di sini Tom juga telah menikah dengan istrinya, sesama aktris juga, yaitu Laura Higgins pada tahun 2014. Nah, keduanya juga telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Nah, Tom itu memulai karir aktingnya ketika ia mendapat peran pada pertunjukan teater berjudul As You Like It. Nah, sejak saat itu ia mulai tampil pada sejumlah judul serial dan film, dan beberapa judul yang bisa gue sebutkan di sini ada Casualty, ada Saxon, hingga dia mendapat peran cameo di serial Doctor Who dan juga sempat tampil di film Terminator Dark Fate. Nah, Tom juga pernah tampil pada serial Game of Thrones sebagai karakter Deacon Tarly. Dia menggantikan pemeran sebelumnya yaitu Freddie Stroma. Nah, kalian mungkin juga kenal Tom Hopper itu dari serial Netflix yaitu The Umbrella Academy, di mana dia berperan sebagai Luther Hargreaves atau Number One. Dan sampai saat ini tuh dia masih menjadi salah satu lead role-nya. Dan mungkin gue rasa banyak dari kalian yang lebih kenal Tom Hopper itu dari serial The Umbrella Academy ini. Itu bisa kalian cari di Netflix. Nah, kalau pada tahun 2021 sendiri, Tom itu telah tampil pada film SAS Red Notice, itu juga bersama dengan si Mbak Hannah John Kamen tadi, dan juga film The Hitman's Wife's Bodyguard, di mana dia beradu peran dengan Ryan Reynolds dan juga Samuel L. Jackson. Nah, lucunya ya, kalau misalkan kalian lihat penampilan dia di serial The Umbrella Academy, gue rasa banyak dari kalian yang bakal berpikir kalau Tom Hopper itu malah lebih cocok untuk, at least dari perawakannya ya, cocok untuk memerankan Chris Redfield, tapi
dari era Resident Evil Village, karena dari perawakannya, dari rambutnya, dari mungkin mukanya juga, dan kemudian dari pakaiannya yang dia pakai coat panjang, itu bener-bener Chris di Resident Evil Village banget. Yang keempat ada Mbak Kaya Scodelario. Gue nggak tahu cara bacanya, semoga bener gitu ya. Kaya Scodelario, dia adalah pemeran dari Claire Redfield ya. Nah tentu banyak dari kalian itu yang mungkin kenal si Kaya dari serial film The Maze Runner, di mana dia berperan sebagai Teresa. Nah, Kaya Rose Scodelario Davis itu adalah nama lengkapnya. Dia adalah aktris berkebangsaan Inggris yang saat ini berusia 29 tahun. Kaya itu merupakan putri dari seorang ibu berdarah Brazil yang pindah ke Inggris pada tahun 90-an, dan bapaknya itu adalah Inggris asli. Kaya sendiri telah menikah dengan sesama aktor yaitu Benjamin Walker pada tahun 2015, dan saat ini sudah memiliki seorang putra yang lahir pada tahun 2016. Nah bahkan pada September 2021, berarti belum lama ini, Kaya itu mengumumkan bahwa dia tengah hamil dengan anak kedua. Berarti selamat untuk Mbak Kaya ya. Nah tidak seperti kebanyakan lawan mainnya yang memang mungkin pernah dapat pendidikan acting atau pernah sekolah acting gitu. Kalau Kaya itu memulai karir actingnya pada usia 14 tahun ketika dia mengikuti audisi untuk serial teen komedi drama Inggris yang berjudul Skins, ya Skins kulit, Skins tulisannya. Nah serial ini ternyata terbukti menjadi jalan sukses bagi Kaya karena selain mendapat pujian dari berbagai macam pihak atas perannya sebagai Evie Stoneham, Kaya juga menjadi satu-satunya pemain yang bertahan pada serial tersebut sepanjang 4 generasi lamanya. Dan akhirnya sampai tahun ke 2009 merupakan kali terakhir ia berperan untuk serial Skins. Nah setelah serial Skins, Kaya mendapat sejumlah peran besar pada judul layar lebar seperti Moon, kemudian remake dari Clash of the Titans, hingga pada tahun 2014 ia bergabung dengan film The Maze Runner dan juga 2 film lanjutannya. Kemudian pada tahun 2017 dia juga sempat ada di film Pirates of the Caribbean yang Dead Men Tell No Tales, ini panjang banget judulnya, di mana dia berperan sebagai Karina Smith. Kalau kalian ingat, dia adalah anak dari si Kapten Barbossa ya di film Pirates of the Caribbean itu. Dan kemudian pada film terbarunya yaitu tahun 2019 adalah film horror thriller yaitu Crawl, di mana dia berperan sebagai Haley Keller yang harus menghindar dari kejaran buaya di daerah yang banjir. Nah menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian mau ngelihat si Kaya ini dalam film yang temanya itu horror thriller, kalian harus nonton Crawl yang tadi. Gue lupa apakah film itu ada di Netflix atau enggak, tapi seinget yang gue tonton film Crawl itu bener-bener nunjukin banget sisi survivalnya dari si Kaya Scodelario ini. Yang kelima, yang terakhir dan menurut gue yang paling kontroversial, yang paling pro kontra, ada yang ngedukung dan ada yang banyak yang gak suka juga gue rasa ya, yaitu Avan Jogia, pemeran dari Leon S. Kennedy di film terbaru ini. Nama lengkapnya adalah Avan Tudor Jogia, dan ia adalah aktor berkebangsaan Kanada dan saat ini berusia sama kayak Mbak Kaya yaitu 29 tahun. Avan di sini memiliki ayah keturunan Inggris India, sementara ibunya memiliki darah Inggris, Jerman dan juga Wales. Ini blasterannya banyak banget memang ya. Nah kemudian pada usia 17 tahun dia meninggalkan bangku sekolah untuk mulai acting, tapi pendidikannya sendiri itu dilanjutkan melalui homeschooling. Nah untuk permulaan, Avan kala itu cukup berhasil ya bisa dibilang dengan mendapat sejumlah peran TV kecil. Nah Avan dan juga orang tuanya kemudian sepakat untuk memindahkannya ke Los Angeles dengan syarat ia harus mampu mendapatkan peran acting dalam waktu 6 bulan, dan kalau dia tidak berhasil dia harus kembali bersekolah. Nah untuk breakoutnya Avan sendiri itu dimulai ketika dia mendapatkan peran utama pada serial televisi Nickelodeon yaitu Victorious, di mana dia berperan sebagai Beck Oliver mulai dari tahun 2010. Avan juga menjadi salah satu anggota cast terlama yang menetap pada serial Victorious tersebut mulai dari season 1 hingga season terakhirnya pada tahun 2013. Nah setelah Victorious, Avan juga berhasil mendapatkan peran utama dalam sejumlah judul serial TV seperti judulnya adalah Third, kemudian Ghost Wars, dan juga Now Apocalypse. Dan gue rasa sebelum Resident Evil, kalian itu bakal lebih familiar kalau udah nonton penampilan dia di film Zombieland Double Tap, di mana dia berperan sebagai Berkeley, dan arguably di film itu dia udah latihan untuk cara pakai green herb untuk nanti healing di Resident Evil Welcome to Raccoon City ya. Boom, yeah.
Nah, untuk Avan Jogai ini juga gue rasa banyak yang cukup kontra. Ya, banyak yang gak suka dari segi penampilannya, bahkan dari rambutnya juga, dari kumisnya juga, yang mungkin banyak orang kenapa sih gak bisa dilurusin aja, kenapa sih gak bisa dicukur aja. Tapi gue sih tetap ya, dan gue juga mungkin sedikit menyarankan kepada kalian semua juga untuk Welcome to Raccoon City ini, seenggaknya mungkin nanti tunggu sampai kita lihat full filmnya lah ya, kita lihat full filmnya, kita lihat kemampuan acting orang-orang ini seperti apa. Mungkin banyak beberapa dari kalian yang juga nggak tahu orang-orang ini, tapi jujurnya di beberapa film yang udah mereka mainkan, gue bisa bilang kalau mereka punya kemampuan acting yang cukup bagus. Apalagi di sini udah ada si Kaya Scodelario yang mungkin bisa gue bilang pengalamannya udah lebih banyak kalau misalkan dibandingkan dengan pemeran-pemeran utama yang lainnya juga. Nah, jadi segitu aja mungkin yang bisa gue ceritakan tentang para pemain di Resident Evil Welcome to Raccoon City ini. Jadi langsung aja pada komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang mereka. Apakah beberapa dari mereka ada yang bikin kalian tertarik, atau mungkin beberapa dari mereka ada yang bikin kalian pengen nonton filmnya supaya mungkin persiapan ya sampai nanti akhirnya bisa ngelihat peran mereka di film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya, apabila pada punya saran bisa langsung komentar aja dan bakal gue pertimbangkan untuk gue bahas. Segini dulu untuk video kali ini, gue Bapak Killstreak signing off dan thank you banget semua. Bye-bye.